Pertama-tama, selamat datang. Saya ucapkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif MSc AGR, selaku Ketua DKM Masjid Al-Huriyah, dan pemateri kita pada pagi kali ini. Selamat pagi, Ustaz. Terima kasih telah hadir, Ustaz. Juga tidak lupa, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah Masjid Al-Huriyah yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kajian rutin. Semoga niat dan usaha kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Saya Noval Ar-Rahman akan memandu pengajian pada pagi kali ini. Sekedar gambaran, pengajian kita dimulai dengan tilawah tadi, selanjutnya pembukaan yang sedang berlangsung, lalu acara inti, materi yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz kita, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Jadi kepada para peserta yang ada di sini maupun hadir secara virtual, dipersilahkan mempersiapkan pertanyaan terbaiknya dan ditutup dengan doa. Tanpa basa-basi lagi, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Silakan kepada Al-Ustadz. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua dapat hadir. Ada yang hadir secara virtual dan alhamdulillah ini ada hadir langsung secara offline. Ya. Alhamdulillah. Moga-moga kehadiran kita semua di majelis ini Allah senantiasa limpahi dengan rahmat dan maghfirah. Subhanahu wa ta'ala. Sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Saya ingat kita sudah 2 atau 3 kali ya, Mas Noval ya. Ini yang keempat. Kita pernah melakukan secara hybrid, kemudian online, dan alhamdulillah sekarang kita akan coba melakukan kegiatan pengajian ini hybrid ya, artinya offline maupun juga online. Moga-moga niat kita semua ini Allah limpahi dengan keberkahan dan rahmat-Nya. Amin ya Allah. Terus sekalian, kita akan masih membahas bab 1. Jadi kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang disusun oleh seorang imam besar, Imam Nawawi. Imam An-Nawawi ini menyusun kitab Riyadhus Shalihin dan beliau berjanji dari semua kitab-kitabnya bahwa beliau hanya akan mencantumkan hadis-hadis yang sahih. Karena itu Riyadhus Shalihin ini kitab yang sudah menjadi kajian hampir di semua kegiatan pengajian ataupun di pesantren dan yang lain sebagainya. Karena itu kita ingin mengikuti itu. Moga-moga mendapat keberkahannya. Kemudian sekalian, di bab pertama ini Imam Nawawi masih membahas tentang pentingnya, tidak hanya pentingnya niat, tapi pentingnya ikhlas di dalam hidup ini. Karena keikhlasan adalah merupakan inti dari ibadah dan amal-amal kita. Sehingga itu Imam An-Nawawi dan hampir biasanya para ulama itu selalu memulai susunan ataupun juga kitab-kitabnya dengan bab niat. Karena betapa pentingnya mengenai niat atau ikhlas itu. Nah, kita semua membahas ini juga. Moga-moga pelan-pelan kita dapat memahami dan tentunya harapannya dapat memperbaiki niat sekaligus dapat memperbaiki amal-amal kita ya, dengan memahami itu. Ini penting, memperbaiki niat dan memperbaiki amal kita. Sehingga menjadi berkualitas amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekalian, Riyadhus Shalihin itu namanya yang kalau diterjemahkan ya apa ya? Taman-taman para sholihin, orang-orang soleh. Kenapa Imam An-Nawawi mengarang kitab ini dan diberi judul yang luar biasa, Taman Orang-orang yang Soleh. Karena selalu kalau kita ini berdoa atau membaca Al-Quran, di akhir surah
Al-Fatihah, kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Lalu dilanjutkan ayat itu, jalan siapa itu? Allah menjawab dengan kalimat yang tegas, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Nah itu. Jadi kita itu meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, dan jalan itu sudah dilalui oleh orang sebelumnya. Siapa? Yaitu jalan yang dilalui oleh para nabi. Ya kan? Jadi jelas betapa indahnya Islam ini. Kita minta tunjukkan ya Allah jalan. Dan jalannya itu sudah ada. Dan jalan itu bukan jalan yang belum pernah dilalui. Jalan yang sudah dilalui oleh orang sebelum kita yang mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa itu? Yaitu minan nabiyyin. Jalannya para nabi. Kemudian jalannya para siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang membenarkan tanpa ragu terhadap Al-Quran dan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wasyuhada, yaitu jalan para syuhada. Mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat adalah yaitu jalannya para salihin. Jalan orang-orang salih. Ini luar biasa. Makanya dilanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan jangan jalan orang-orang yang telah dimurkai dan jalan orang-orang yang telah disesatkan. Nah, kita bukan nabi. Mungkin kita juga moga-moga termasuk siddiqin, orang-orang yang membenarkan, walaupun kita sering masih ragu terhadap kebenaran ayat Allah. Kan tidak seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu disebut siddiqin, kenapa? Karena Abu Bakar itu adalah sahabat yang pertama membenarkan Rasulullah, di mana saat semua orang itu ragu terhadap Rasul, khususnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu yang mengatakan Muhammad, lebih dari itu pun aku percaya. Makanya Rasulullah menyebutnya dengan Abu Bakar as-Siddiq. Kita masuk as-Siddiqnya. Nah itu soalannya. Kemudian yang ketiga, syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Moga-moga. Ya. Karena kalau yang syahid, yang sempurna juga mereka yang syahid di dalam peperangan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin masih jauh. Paling enggak moga-moga kita masuk kelompok orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Moga-moga kita masuk kelompok orang yang saleh. Nah, orang yang saleh ini inilah yang ditunjukkan oleh Imam Nawawi. Ini loh jalan orang-orang yang soleh yang telah dilalui oleh para nabi, siddiqin, wasyuhada. Kira-kira begitu ya, mengapa kitab Riyadhus Shalihin ini luar biasa. Baik, saya telah membahas ya pada bab 1 ini sampai dengan hadis yang ke-6. Sekarang masuk hadis yang ke-7. Hadis ke-7 ini berbunyi, wa an Abi Hurairah Abdurrahman radhiyallahu anhu qala. Jadi ini Abi Hurairah telah menyampaikan. Apa kata Abi Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat. Ya. Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat ila ajsamikum, pada fisik tubuhmu, pada bentuk tubuhmu, pada ukuran tubuhmu. Wala ila suwarikum,
Dan Allah juga tidak melihat kamu dari rupa, dari wajahmu, tidak. Tapi walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat seseorang dari hati dan perbuatannya. Subhanallah. Ya. Jadi jelas ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengukur kemuliaan seseorang itu tidak pada penampilan-penampilan fisik. Tidak pada penampilan wajah. Tidak pada simbol-simbol. Tidak pada aksesoris-aksesoris. Allah melihat seseorang itu dari qulubikum wa a'malikum. Dari hati, dari niat, ya, dari motivasi, dan perbuatan. Betapa jelasnya ayat ini, dan betapa adilnya Allah itu menilai hamba-hambanya. Kalau manusia mungkin begitu, ya. Orang dinilai dari penampilan fisiknya. Kita biasanya menilai orang dari surface, dari permukaan. Ataupun juga dari penampilan, dari wajah, tidak. Rasulullah menegaskan bahwa Allah tidak melihat itu. Nilai seseorang bukan pada ukuran tubuh, tinggi, pendek, tidak. Yang pendek itu kemudian yang terhormat, kemudian yang tinggi itu yang mulia, tidak. Karena secara fisik Allah semua yang menciptakan. Allah memuliakan semua ciptaannya, apalagi Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Allah telah memuliakan semua Bani Adam. Faedah hadis ini, yang pertama bahwa Allah melihat manusia bukan pada badan fisiknya, tidak pula melihat pada rupanya. Dan ini adalah menunjukkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua ciptaan Allah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang membedakan itu adalah hati. Karena itu sekalian, antara orang yang beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, ya sama secara fisik. Bahkan Allah memberikan semuanya. Yang kufur pun oleh Allah diberikan apa yang dibutuhkan, ya kan? Fisiknya, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Allah tidak membeda-bedakan. Karena apa? Karena yang membedakan itu adalah nanti adalah pada hati dan juga pada pada. Demikian juga hadis ini menegaskan bahwa Allah tidak melihat kepada nasab. Jadi tidak artinya ningrat apa, sama sekali tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah tidak melihat simbol-simbol harta. Kalau sekarang ini kan kelihatannya kemuliaan kan diukur dengan pangkat, diukur dengan kedudukan, diukur dengan kepemilikan. Sampai banyak orang yang bercita-cita ingin memiliki sesuatu supaya dianggap bahwa dia mulia. Itu adalah mereka yang telah tertipu. Allah menegaskan, bukan itu nilai kalian. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah di dalam sejarahnya telah memberikan contoh bagaimana kemuliaan Bilal bin Rabah. Bilal ini kan seorang yang berkulit hitam. Tapi Rasulullah dalam sebuah hadisnya, wahai Bilal, apa yang engkau lakukan? Aku mendengarkan terompah sandalmu ada di dalam surga. Ini kan luar biasa. Ya.
Jadi Rasulullah pun sudah mengajarkan hadis ini bagaimana Rasulullah SAW memuliakan seorang yang namanya Bilal. Bagaimana peristiwa Rasulullah SAW sehingga sampai ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Abasa, ya kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika seorang sahabat yang miskin, sudah miskin buta lagi, sudah buta tua lagi, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, ingin mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah sedang sibuk saat itu. Sibuknya apa? Yaitu menerima para pemuka-pemuka Quraisy. Ini juga Rasulullah niatnya untuk berdakwah. Tetapi seorang Abdullah bin Ummi Maktum ini datang, ingin menemui Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menghiraukan. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum ini pulang. Dan setelah kepulangan itu, Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang itu sekali lagi adalah pada hatinya. Sehingga sampai Rasulullah kalau ketemu Abdullah bin Ummi Maktum, dia mengatakan, karena orang inilah aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teguran Allah itu abadi. Ya kan, surat Abasa itu terus sampai sekarang. Abadi. Apa itu artinya? Pelajaran. Agar kita tidak salah dalam menilai. Makanya kita semua ini punya kesempatan yang sama. Karena subhanallah, Allah menilai dengan adil. Tidak berdasarkan pada fisik. Karena itu, lahir dalam apapun adalah karunia Allah. Kehidupan ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri. Dan salah satunya mensyukurinya adalah dengan mensucikan hati, meluruskan niat, memperbaiki amal. Ya. Ini subhanallah, luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk senantiasa meluruskannya. Kemudian hadis ini juga faedahnya bahwa setiap insan itu harus mengutamakan untuk mensucikan jiwa. Tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Itu lebih penting. Atau dengan cara lain adalah yaitu selalu memperbaiki niat dalam hidup. Kemudian hadis ini juga menegaskan bahwa semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah. Termasuk hubungan manusia hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang memberikan nilai ketika hubungan itu benar-benar dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini subhanallah, hadis ini memberikan penguat kepada kita. Inilah dasar agama kita. Bagaimana kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini berpikir secara adil, berpikir secara sempurna. Di tengah-tengah masa kehidupan sekarang ini kan gitu ya. Kehidupan yang serba materialistis ya. Yang nilai seseorang itu dinilai secara fisik semata. Ya. Terhapus semua dengan hadis ini. Karena itu moga-moga dengan memahami hadis ini, yang terpenting bagi kita adalah pekerjaan utama kita adalah yaitu membersihkan hati. Membersihkan hati agar penyakit-penyakit hati ini tidak semakin bersarang di dalam diri kita. Dan sifat hati ini kan banyak. Dan salah satu di antara sifat hati yang paling dijaga itu adalah yaitu niat. Makanya Rasulullah mengatakan, jaddidu niatakum bila ilaha illallah. Perbaiki niatmu setiap saat. Karena gini niat itu ya. Kadang-kadang di awal kita sudah benar niatnya ini, tapi di tengah-tengah berubah. Di akhir berubah. Dari awal niatnya karena Allah, begitu dapat pujian berubah gitu kan. Sehingga ini. Dan di akhir perbuatan juga kadang-kadang kita diuji. Nih, kita sudah berbuat baik. Tapi kita ceritakan pada orang lain, rusak tuh nilainya. Makanya niat ini nggak mudah. Ikhlas itu berat. Karena ikhlas itu terletak di awal, di pertengahan saat aktivitas itu dilakukan,
Dan yang penting adalah memaintain niat itu pasca perbuatan itu. Ketika Anda menyebut-nyebut perbuatan itu, rusak sudah. Hilang. Makanya kenapa Imam Nawawi menempatkan niat dan ikhlas ini bab yang pertama, karena sangat penting. Ya. Di dalam ayat yang lain, di dalam ayat Al-Quran ada sebuah ayat yang kurang lebih hampir sama secara substansinya, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian semua itu min dzakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Kita semua dari ibunda Hawa dan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian waja'alnakum syu'uba, lalu kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda, ya kan? Apa tujuan Allah menciptakan kalian berbangsa-bangsa, berbeda-beda semua itu? Ya beda-beda, beda warna kulit, beda kebangsaan, beda bahasa, mungkin juga beda tempat, semuanya beda. Bahkan di dunia ini dikatakan tidak ada orang yang sama persis. Termasuk orang yang kembar siam pun juga tidak sama persis. Semua orang berbeda. Apa tujuan Allah menciptakan itu semua? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Ini prinsip banget ini dalam agama. Jadi tujuan kita ini hidup di muka bumi, kemudian kita berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ingat, tujuan kita adalah lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Bukan untuk saling membenci. Bukan untuk saling memfitnah. Kita ini tujuannya untuk saling mengenal. Ingat, saling mengenal. Yang dikatakan mengenal, tidak hanya mengenal nama. Ya, kita sering kan, namamu siapa? Tapi mengenal lebih dalam. Mengenal nama. Lalu mengenal siapa dia. Kadang-kadang kita juga perlu mengenal latar belakangnya. Bahkan kita perlu mengenal suku mana. Jadi kita tahu bagaimana cara bergaul dengan dia. Itu namanya lita'aruf. Kalau orang masih bermusuhan, dia belum melaksanakan lita'aruf. Kalau kita masih berprasangka buruk pada saudara kita, berarti kita belum benar-benar lita'aruf. Karena kalau sudah saling mengenal, nggak mungkin. Dan yang namanya mengenal ini, itu kalau orang di pesantren, kalau saya dulu belajar di pesantren, dalam ilmu nahwu atau ilmu sorof, lita'aruf itu menggunakan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu berarti masanya adalah yaitu present and future times. Artinya kita ini tujuan hidupnya harus saling mengenal, belajar. Ini istri saya juga ikut ini. Saya alhamdulillah sudah berumah tangga dengan istri saya itu sudah 30 tahun. Tapi Anda jangan tanya apakah saya sudah mengenal istri saya dengan baik. Belum. Ada yang belum mengenal. Walaupun sudah 30 tahun pun saya harus saling belajar. Belajar dia. Ya kan? Wah, ternyata sifat ini baru tahu sekarang. Apalagi Anda baru kenal satu kamar. Ya, Ustadz Hamzah, ya Ustadz ya. Walaupun kita rasanya kita ini saudara sekalian belum benar-benar mengenal. Kalau kalian sudah mengenal antara satu dengan lain, insya Allah akan menjadi masyarakat yang baik. Itu kesimpulan saya. Mengapa sumber konflik ini? Karena kita belum mengenal dengan utuh, saudara. Karena kalau sudah mengenal, kalau orang sudah mengenal dengan baik apa? Saya mengenal dengan Mas Novel, maka tidak hanya mengenal, tapi bisa saling membantu, saling menanggung, saling mendukung. Itu maksudnya mengenal itu. Tujuan saling mengenal itu supaya kita bisa saling membantu. Ayat yang lain adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Supaya kita biasa saling tolong-menolong dalam. Kalau teman kita itu memang nggak bagus, sampai di situ kita kenal, oh dia memang punya sifat tidak baik. Berarti saya harus hati-hati. Oh dia ini selalu menyuruh yang seperti ini, berarti saya harus hati-hati. Itu namanya lita'aruf. Lanjutan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum.
sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Jadi sesuai ya, nafasnya sesuai dengan hadis tadi. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Jadi kalimat akhir ini penting juga. Allah itu Maha mengetahui. Jadi semua yang kita kerjakan ini tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Anda melakukan kebaikan sedikit pun itu diketahui oleh Allah. Karena Allah itu Maha mengetahui. Ending ayat ini penting Anda perhatikan. Innallaha alimun khabir. Allah itu Maha mengetahui, sudah Maha mengetahui, khabir lagi. Maha mengenal. Jadi mengetahui sampai detail, mengetahui sampai hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Makanya ila qulubikum wa a'malikum. Saya kira itu hadis yang nomor nomor 7. Moga-moga kita dapat poinnya bahwa subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita prinsip-prinsip dalam hidup agar kita, Anda semua para mahasiswa, Anda adalah calon-calon pemimpin masa depan. Ketika Anda memahami prinsip ini, maka ketika Anda jadi pemimpin faham bahwa memilih orang, ya, mendampingi orang itu jangan dilihat, saya nggak mau ketemu sama ini karena orang-orang kampung, orang-orang rendahan. Tidak. Ingat, boleh jadi kita mendapatkan surga dari sebab kita memuliakan orang-orang rendah. Abdullah bin Mas'ud itu fisiknya itu adalah di antara para sahabat yang paling pendek dari segi fisik. Tapi Rasulullah memuji itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah membaca Al-Quran, istilahnya burung-burung pun akan berhenti. Badannya paling pendek. Itu dalam sebuah hadis. Tapi siapa yang mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu tidak mulia? Makanya Rasulullah sangat marah ketika mereka membedakan para sahabat, membedakan secara fisik. Sampai Rasulullah mengatakan, semua Bani Adam itu sama. Mau Ajami maupun Arab. Yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-8. Sampai nanti diingatkan ya, Mas Novel ya, kalau sudah. Karena supaya kita saling diskusi. Nah, hadis nomor 8. Saya bacakan ya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, dari Abdullah, dan ini Abi Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang terkenal, radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridhoinya. Qala, berkata siapa yang berkata adalah Abu Musa bin Ash'ari. Ya. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin yuqatilu saja'ah wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Ai dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis al-muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berbunyi begini. Jadi Abu Musa al-Ash'ari menceritakan bahwa ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ada seseorang yang berperang karena ingin menunjukkan bahwa dia itu adalah pemberani. Lalu ada yang berperang karena kesombongan, mungkin karena kesukuan dan lain sebagainya. Ya. Dan ada yang berperang karena riya, karena ingin dipuji orang. Jadi ada 3 motivasi di situ. Ya kan? Ada yang berperang ya Rasul supaya dianggap sebagai pemberani. Ada yang satunya berperang supaya dianggap sebagai ya dengan kesombongan, dan yang lain adalah ingin dipuji manusia. Lalu sahabat ini bertanya, faqala ai dzalika fi sabilillah. Yang manakah ya Rasulullah yang disebut dengan jihad fi sabilillah? Faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya bahwa fi sabilillah.
Rasulullah menjawab dengan singkat. Ya. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimah Allah tinggi, agar kalimah Allah mulia, agar kebenaran Allah itu mulia, agar kebenaran Allah itu eksis. Artinya karena Allah, hiyal ulia, itulah yang paling tinggi, itulah yang mulia, fahuwa fi sabilillah. Itulah yang dikatakan jihad fi sabilillah. Masya Allah. Ini kan masalah yang paling menyentuh dalam diri. Ya kan? Ini masalah motif. Karena yang namanya motif, ingat, motif itu tanpa batas. Setiap orang punya motif yang bermacam-macam. Setiap orang punya niat yang bermacam-macam. Kenapa? Karena kita tidak tahu kan membaca di dalam hati orang. Iya kan? Kita nggak tahu. Hadis ini menunjukkan bahwa motivasi orang berjihad saja juga macam-macam. Tapi Rasulullah menegaskan, hanya satu barometer yang tegas, barometer yang sempurna, barometer yang adil adalah Rasulullah dengan tegas, barang siapa yang berjihad, beramal, berbuat, tujuannya satu, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dikatakan jihad fi sabilillah. Nah, faedah hadis ini, saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa niat itu sangat luas pada diri seseorang, tapi Rasulullah menegaskan bahwa barometer yang benar untuk niat yang benar adalah yaitu hadis ini. Kemudian yang kedua, bahwa amal soleh seseorang itu yang diperhitungkan itu adalah tergantung dari niat. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya meluruskan niat. Kemudian yang ketiga, ini juga menunjukkan bahwa kewajiban untuk ilmu itu mendahului amal. Jadi pentingnya kita itu paham. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, itu kan wahyunya tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini adalah ayat menegaskan jihad. Bahwa jihad tertinggi di dalam Islam itu adalah menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betapa pentingnya menguasai ilmu. Islam benar-benar berperang terhadap kebodohan. Karena kebodohan hanya akan menyebabkan umat ini hancur. Dari surat Al-Alaq ayat 1 dan merupakan wahyu pertama. Ini menegaskan bahwa dalam Islam itu harus berilmu. Karena kalau nggak berilmu, niat aja nggak benar, apalagi amal. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu itu mendahului amal. Karena banyak orang yang beramal, karena tidak tahu ilmunya, malah salah. Jangan heran, dulu saya waktu haji, itu banyak sekali orang-orang haji itu banyak kerjaannya haji itu apa coba? Dia beli kain putih, kemudian kain putih itu dicuci dengan air zam-zam, dijemur. Terus itu kerjaan tiap hari. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, saya melakukan ini, saya ngumpulin nanti kain kafan ini untuk paman saya, untuk nenek saya kalau meninggal. Karena kalau sudah dikafani dengan dicuci air zam-zam, insya Allah masuk surga. Itu dasarnya dari mana? Inilah kalau ibadah tidak mempunyai ilmu. Sering sekali kita. Nah, kalian semua pemuda-pemuda muslim ini penting sekali untuk belajar banyak. Belajar ilmu pertanian jelas itu penting karena itu adalah sarana untuk insya Allah menjadi sarana kehidupan kita. Tapi belajarlah ilmu kehidupan. Dan kehidupan dalam Islam itu dua, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Harus ada ilmunya. Ya kan? Kemudian hadis ini juga kandungannya adalah bahwa keutamaan jihad, ya, keutamaan jihad bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT itu adalah terletak pada tujuannya, yaitu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena memang ketika
motivasinya bukan karena itu, ini kaitannya dengan kesia-siaan dalam kehidupan. Ya. Makanya pelajaran lain dari hadis ini adalah bahwa ketamakan terhadap dunia dan berperang karena kepentingan pribadi dan bukan karena ketaatan kepada Allah adalah perbuatan sia-sia dan tercela dalam pandangan Allah. Hati-hati. Hidup ini saudara kita menyerahkan jiwa. Jangan sampai jiwa ini terkorbankan oleh hal yang tidak benar. Kita harus benar-benar benar-benar hati-hati, ya kan? Supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Tidak hanya selamat, tapi Anda ini semua mempunyai fungsi nanti menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, dan menyelamatkan umat mestinya, ya kan? Karena Anda semua adalah calon pemimpin. Pemimpin itu adalah mengarahkan, dan sulit kalau tidak pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, yang mau dibawa kemana? Baik, saya kira itu saya termasuk orang yang kalau ngaji mengikuti guru saya Ustadz Didin nggak banyak-banyak ya. Semoga kita bisa saling berdiskusi. Ya. Mas Noval, saya persilakan kalau memang masih ada waktu kita bisa berdiskusi. Insya Allah saya akan menjawab jika karena saya mampu menjawabnya. Kalau tidak, saya akan simpan pertanyaan itu dan akan saya jawab kemudian. Berikan lagi kepada Mas Noval yang memimpin. Barakallah Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi kepada para peserta yang hadir di sini, jika ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Dan para peserta visual yang ingin bertanya silakan angkat tangan juga pakai fitur raise hand. Jadi para peserta, jika ada pertanyaan, monggo. Untuk matan maupun juga hadis ini ya, rawi maupun juga ininya memang perlu kita lihat. Tapi hadis ini sebetulnya berlaku umum ya, karena memang ketika masa Rasulullah SAW itu sebetulnya juga ada problem ini, sehingga makanya ada hadis ini kan biasanya untuk menjawab ya hal-hal yang terjadi di kalangan para sahabat. Jadi pada masa sahabat pun juga sama dengan kita. Mereka dibimbing oleh Rasul tapi tetap sebagai manusia biasa. Ya. Kadang-kadang dia lebih menghormati yang lain, ya, memuliakan yang lain, kemudian menghina yang lain gitu. Pada masa kehidupan itu, ya kan. Karena itu Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mengerti hidayah. Kita ini kan sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang yang tidak pernah mendapatkan hidayah lalu membeda-bedakan manusia berdasarkan pada atribut-atribut tadi. Makanya pada masa Rasulullah kan ada orang Arab pada masa Rasul itu ada yang kulit putih, ada yang kulit juga setengah, ada yang hitam. Dan mereka bersama, termasuk kan Bilal, ya kan? Itu banyak yang. Kenapa? Pada masa Rasulullah SAW itu keragaman dan diversity sudah ada, ya, sudah masa. Ya. Bahkan ketika Nabi Adam pun juga sudah ada itu kan. Buktinya Nabi Adam itu kan selalu anaknya kembar, dan pernah satu yang ibunda Hawa itu melahirkan tidak kembar. Dan dari situ kemudian sudah jadi perbedaan. Jadi ini penegasan dari Rasulullah SAW. Terkait dengan asbabul wurud, asbabun nuzul dari sebuah ayat maupun hadis, memang itu tambahan. Tapi ingat, pemahaman sebuah ayat dan hadis tidak berdasarkan pada sebab-sebab asbabun nuzul maupun asbabul wurud. Itu penting. Makanya dalam hadis itu ada 3 aspek penilaian, ya kan? Yaitu rawinya, kemudian juga sanadnya, dan terakhir ada matan. Matan itu adalah isinya. Karena kalau berdasarkan pada asbabul wurud, nanti hadis ini nggak berlaku lagi kan, gawat. Jadi hadis itu atau ayat itu berdasarkan pada keumuman lafaz. Ada sebuah kaidah kata seorang ulama. Dulu saya ngaji pesantren begini. Al-ibratu
bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Ibrah atau kandungan dari suatu itu tidak berdasarkan pada sebab-sebab asbabun nuzul, tapi berdasarkan berdasarkan pada keumuman lafaz. Kira-kira gitu ya, Muhammad ya. Ada yang lain? Silakan. Terima kasih, Ustaz. Untuk di Zoom, ada yang raise hand kepada Saudara Bella Putra. Silakan menyampaikan pertanyaannya dengan cara on mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sedang off cam karena sinyal kurang bagus. Semoga suara saya terdengar ya. Izin kira-kira suara terdengar nggak ya? Terdengar. Baik, gini Prof, terima kasih sebelumnya atas sharing ilmu terkait dengan Riyadhus Shalihin. Ini pertama itu mengenai terkait dengan masalah niat ya. Niat ini memang suatu hal yang tidak kelihatan, tapi menjadi fundamental diterima atau tidaknya amal seorang. Tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan 3 hal, terkait dengan niat ini, kita memulai, melaksanakan, dan paskanya. Nah gini Prof, terkadang ini yang berat itu ya, memulai itu niatnya ikhlas, namun saat pelaksanaan, tiba-tiba mungkin barangkali ada godaan dunia, godaan setan ya barangkali, sehingga terkadang itu terlintas, mungkin terlintas, kadang ada muncul keinginan, terkadang ada selintas saja, mungkin biar terlihat dipuji orang gitu ya. Nah gini mungkin barangkali strategi ketika itu muncul, kita selaku hamba yang lemah ini bagaimana harus kita perbuat, karena kan jangan sampai juga kan ada seseorang itu ketika diajak misalnya seorang laki-laki, mari kita sholat ke masjid, mereka mengatakan takut ria, karena ada keinginan takutnya sehingga tidak memilih gitu. Kita kan tidak mau karena khawatir niat tidak ikhlas, kemudian memilih untuk tidak beramal. Dan juga kita tidak mau beramal, namun dipenuhi dengan rasa tidak ikhlas. Nah, mungkin itu strateginya. Kemudian yang kedua Prof, terkait dengan masalah ini tadi, masalah amal, ilmu mendahului amal. Ini Prof, terkadang dengan kesibukan kita ini, mungkin barangkali akademisi, kita beramal itu misalnya ya, bagaimana kalau kita mengikuti ada seseorang ustadz, kita tahu betul bahwa kafaah ilmunya, mungkin barangkali secara kualitas keilmuannya, sehingga kita tidak sempat lagi mempelajari, kita hanya ada beberapa amal kita mencontoh beliau. Karena kita tahu bahwa dia keilmuannya. Apakah ini diperboleh atau memang harus kita dalami dulu ilmunya baru beramal? Dan barangkali sekian, dan perkenalkan saya Bella Putra dari Universitas Muara Bungo, Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu indikator untuk kita memiliki keikhlasan atau niat yang ikhlas ini memang tadi kita perlu memahami ilmu dan jenis pekerjaan. Nah, seorang ulama mengatakan begini, yang lain ya. Salah satu ciri dari ikhlas itu adalah ketika Anda berbuat, Anda dipuji atau tidak dipuji, bahkan dicela, bahkan diremehkan, tidak ada pengaruh pada perbuatan. Itu sudah salah satu ciri dari ikhlas. Tapi ketika Anda berbuat nih, dipuji terus naik, dicela terus tidak semangat, nah ini sudah mulai itu. Ikhlasnya sudah berkurang. Jadi indikator keikhlasan itu ketika apakah perbuatan kita itu dipuji atau tidak. Kalau itu perbuatan yakin perbuatan baik, Anda terus. Tough, ya. Kemudian yang kedua, ini sering sekali nih Mas Bella benar. Ada orang yang melakukan perbuatan baik, tapi nggak mau perbuatan baik itu ditampakkan hanya karena apa? Karena takut dibilang ria. Padahal Allah di dalam Al-Quran itu berinfak itu ada 2. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berinfaklah kamu baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dalam keadaan sirri maupun dalam keadaan tidak terlihat. Sebetulnya beramal itu
Tidak harus sembunyi, bisa juga terang-terangan, karena dengan terang-terangan itu akan mendorong orang lain untuk beramal. Yang berbahaya adalah ketika kita mau beramal, kemudian tidak mau beramal hanya gara-gara takut dibilang riya. Nah, ini adalah kata ulama termasuk godaan setan. Jadi ketika kita beramal nih, ya kan, mau sholat, nggak mau saya, mau sholat ke masjid nanti dibilangi riya, mau sholat di rumah saja. Ini adalah salah tempat. Dan kalau sudah seperti itu, berarti setan telah berhasil menggoda kita. Kita mau beramal baik, ya kan? Kemudian nggak enak, ya, takut dibilang riya, lalu kita nggak jadi beramal, berarti setan berhasil apa? Berhasil membuat kita tidak beramal baik. Jadi benar Mas Bella, penting sekali ya, untuk kita paham bahwa perbuatan baik itu bukan soal terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi. Letaknya pada hati. Tidak selalu yang terang-terangan itu kemudian dikatakan dia tidak ikhlas. Rasulullah pernah mengatakan, jika kamu berpuasa, lalu temanmu ada yang ngajak berantem atau ngajak perbuatan baik, bilang, ana shaimun, saya sedang puasa. Loh, itu kan menunjukkan saya puasa nih. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu kalau memang nggak usah kamu bilang puasa. Rasulullah mengatakan, katakan aku shaim, saya sedang berpuasa. Untuk menunjukkan bahwa letak kualitas amal bukan pada sembunyi atau terang-terang, di hati. Ketika Anda beramal tidak terpengaruh apakah itu dibenci atau diremehkan atau dipuji atau enggak pengaruh. Ini memang pekerjaan berat. Yang namanya pekerjaan hati itu tidak hanya sekarang, ya. Tapi sampai nanti, sampai akhir hayat kita harus terus memperbaiki. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mas Bella, bagus sekali ini. Apakah kalau kita ini ya tidak menguasai bahasa Arab, tidak ada waktu untuk ngaji karena kita bukan di pesantren, kita kan di perguruan tinggi nih, kita kuliah di IPB, jelas bukan pendidikan agama Islam, tapi ingin menjadi Muslim yang baik, gimana caranya? Ya kita belajar. Kenapa? Gini, prinsip ilmu itu mengikut, ittiba. Jadi kalau belum sampai level ya kita ikut pada guru yang baik. Makanya yang penting memilih guru. Memilih guru yang baik, memilih guru yang soleh. Itu yang penting. Ya. Lalu kita belum level memang, karena bahasa kita. Makanya tidak salah kita mengikuti guru, karena memang harus begitu. Tradisi para ulama-ulama besar, coba Imam Nawawi itu gurunya ada 27 berguru sih. Ya. Jadi tidak boleh kita hanya fanatik pada satu ilmu ini dengan guru ini. Para ulama-ulama dulu begitu. Karena saya juga di pesantren, bagaimana dulu itu kalau mau khataman tentang fikih di pesantren ini, saya ikut dulu. Kalau untuk khataman tafsir di pesantren ini saya ikut. Gitu. Karena memang beda-beda supaya kita dapat. Gitu ya. Jadi selama kita belum mampu ya kita harus mengikuti guru. Karena apa? Karena kata Allah tadi kan, yang namanya jalan yang lurus itu jalan yang sudah dilalui oleh orang-orang soleh. Berarti kan mengikuti kan, ittiba kepada Rasul, ittiba kepada sahabat, ittiba kepada ulama, ittiba atau mengikut kepada salafus saleh. Ya, intinya. Saya kira itu. Satu pertanyaan lagi jawab baik. Subhanallah. Nah. Satu pertanyaan lagi ya Ustaz, mohon. Ada saudari Jumira Susanti yang bertanya di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Saya izin bertanya, apakah ibadah yang dilakukan tetapi kita belum mengetahui atau kurang memahami ilmunya itu tidak mendapatkan pahala dan percuma ya Ustaz? Contohnya, ketika saya satu wadah makan dan minum dengan teman saya yang non-muslim, dan niat saya baik Ustaz untuk berbagi sesama teman. Tapi saya tidak tahu ada istilah bahwa kita tidak boleh makan dan minum satu wadah yang sama dan minum sesama teman non-muslim. Dan saya belum mengetahui hukumnya, Ustaz. Terima kasih. Baik, para ulama sepakat bahwa an-niyatu huna, niat itu di sini. Apakah itu
dilafadzkan ataukah tidak dilafadzkan, Allah Maha mengetahui. Ini prinsipnya ya. Jadi niat itu di dalam hati. Nah, memang niat ini penting untuk kita pahami, ya kan? Karena memang niat ini menentukan kualitas, bahkan menentukan grade, derajat dari amal itu, dan niat itu bisa menentukan dari perbuatan biasa, kebiasaan menjadi bernilai ibadah. Itu kalau kita punya, ya kan? Nah, bagaimana kalau tadi yang diceritakan oleh apa yang ditanyakan oleh teman saudara, ada penjelasan, kita tinggal perbaiki. Nah, gitu aja, ya, tinggal perbaiki. Oh, sebaiknya nanti makan bersama, tapi tidak dalam satu wadah, selesai. Kenapa harus satu wadah gitu? Kalau piringan banyak bisa pinjam yang lain. Mungkin cukup di sini sesi tanya jawab kita. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan doa. Apakah Ustaz berkenan memimpin doa pada hari ini? Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka rizqan halalan wasi'an wa nas'aluka amalan maqbulan wa tijaratan lan tabura ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min ha'ula'il abda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.